Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya kuliah di Universitas Pancasakti dengan nomor induk mahasiswa 18622500092 dengan jurusan PG PAUD. Hari ini saya akan mengembangkan tugas UTS perkembangan anak dengan dosen pengampu Cilda Kumala Azari SPD MPD dengan judul Perkembangan Kognitif. Latar belakang. Perkembangan anak usia dini meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial, emosional, aspek perkembangan bahasa, serta aspek perkembangan moral agama. Perkembangan kognitif anak usia dini. A. Definisi perkembangan kognitif anak usia dini. Kognitif menurut beberapa ahli yaitu yang pertama Montessori. Menurut Montessori, kognitif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nalar dan kemampuan otak. 2. Piaget. Menurut Piaget, kognitif adalah seluruh perjalanan perkembangan anak untuk membentuk kemampuan kognitifnya dari bayi hingga dewasa. Ketiga, Vygotsky. Menurut Vygotsky, kognitif adalah proses berpikir anak yang terjadi secara bertahap dengan pengaruh stimulus dari luar. B. Pentingnya perkembangan kemampuan kognitif anak usia dini. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. 3. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialaminya. 4. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Agar anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di dunia sekitarnya. Agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi secara alamiah, spontan, maupun proses ilmiah. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, akhirnya anak akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri. C. Teori dasar perkembangan kognitif. Teori kognitif Jean Piaget. Menurut teori kognitif Jean Piaget, intelijensi adalah dasar fungsi hidup yang membantu organisme beradaptasi dengan lingkungannya. B. Skema kognitif. Susunan intelijensi adalah untuk mendeskripsikan model atau struktur mental yang kita ciptakan untuk mempresentasikan, mengorganisasi, dan menginterpretasi pengalaman kita. Seperti yang pertama skema perilaku, skema simbolik, dan skema operasional. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, sensori motor. Sensori motor itu berada di usia 0-2 tahun. Di usia 0-2 tahun ini, skema baru berbentuk refleks-refleks sederhana seperti menggenggam atau menghisap. Yang kedua, preoperasional, yaitu di usia 2-6 tahun. Di usia ini, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan lingkungan secara kognitif. Yang ketiga, operasi konkret. Nah, usia ini itu sekitar 6-11 tahun. Anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah operasi formal, itu di usia 11 tahun hingga dewasa. Merupakan operasi mental tingkat tinggi. Di sini si anak sudah bisa dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis dan abstrak. Tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky yang pertama yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. ZPD terbagi atas dua batch. Yang pertama tingkat perkembangan aktual atau Actual Development Level, yakni berupa pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial atau Level of Potential Development, yakni pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu scaffolding. Merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli sebagai contoh guru. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu bahasa dan pikiran. Bahasa dan pikiran dari tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu ada dua. Yang pertama adalah percakapan sendiri atau private speech. Merupakan kebiasaan anak berbicara keras pada diri sendiri tanpa maksud bicara dengan orang lain. Yang kedua, pembicaraan batin atau inner speech. Anak yang menggunakan kemampuan berbicara sekeras pada diri sendiri yang diterapkan dalam berkomunikasi dengan orang sekitar, tapi juga untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Inner speech sendiri pun akan terbawa sampai dewasa.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak itu ada 6. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Kelima, faktor minat dan bakat. Dan keenam, faktor kebebasan. Proses-proses kognitif anak di usia dini. Pertama, adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kecenderungan adaptasi ini mempunyai 2 komponen atau 2 proses yang komplementer, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kedua, kecenderungan organisasi. Hal ini dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegrasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Presentasi ini saya ambil dari Perkembangan Kognitif dan Bahasa Anak Usia Dini, karya Ari Kusuma Sulyandari, penerbit Guepedia yang terbit di bulan Juli 2021. Sekian dan terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.